Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatul ashar. Beda puasa kita dengan puasa ahli kitab, bedanya puasa seorang muslim dengan puasa orang-orang sebelum kita adalah aklatus sahar, yaitunya makan sahur. Bahwa sesungguhnya kita diperintahkan oleh Nabi SAW bangun di sepertiga malam, bangun sebelum terbitnya fajar, bahwa di balik waktu sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di balik sahur itu ada keberkahan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji orang-orang yang biasa bangun di waktu sahur. Dalam surat Ali Imran ayat 100 ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, yaitunya orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, mereka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan memujinya, alhamdulillah, bahwa salah satu bukti Allah masih sayang kepada kita, Allah gerakkan hati kita hari ini untuk melangkahkan kaki datang ke rumah Allah, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang bermukim, yakninya melaksanakan solat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi hujah nanti di hadapan Allah, bahwa kita termasuk hamba Allah yang taat dan patuh atas segala perintahnya, dan kita meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana semakin dekat Ramadan, maka semakin besarlah ketakwaan kita, semakin kuatlah girah kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak zikir, sedekah dan solat berjamaah ke masjid. Dan insya-Allah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang usia kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang singkat dan terbatas ini
khatib akan menyampaikan ada 3 amalan yang insya Allah amalan itu akan meredam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan ini sangat kuat kaitannya, erat kaitannya dengan amaliyah Ramadan kita, yang insya Allah hanya tinggal 15 hari lagi kita akan memasuki bulan agung, bulan yang kita nanti dan kita tunggu kehadirannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, apa kata Allah? Inni la ahummu bi ahlil ardi azaba, sesungguhnya aku ingin menurunkan azab ke muka bumi, kata Allah, melihat betapa banyaknya kemaksiatan yang merajalela, perzinahan yang tidak lagi terkendali, perjudian tidak lagi bisa diabaikan, perjudian tidak lagi bisa terhalangi, mulai dari rakyat kecil bermaksiat sampai penguasa pun berkhianat. Maka melihat dosa dan kemaksiatan di muka bumi, kata Allah, inni la ahummu bi ahlil ardi azaba, sesungguhnya aku ingin menurunkan azab ke muka bumi. Fa idza nazartu ila ummari buyuti, akan tetapi kata Allah, ketika aku melihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fi, dan kemudian masih ada orang-orang yang saling mengasihi dan mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan ada orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur, saraftu anhum, maka aku palingkan azab dari mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis kursi di atas banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa melihat kemaksiatan di muka bumi, bahwa melihat dosa manusia yang semakin tidak terkendali, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan penguasa, Allah ingin menurunkan azab ke muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat ada 3 golongan manusia yang istiqamah. Yang pertama, kata Allah, idza raaitu ila umari buyuti, apabila aku melihat ada orang-orang yang istiqamah memakmurkan rumahku, memakmurkan masjid, mereka rutin datang ke masjid solat berjamaah, mereka rutin ke masjid mendengarkan majlis ilmu, ternyata golongan yang pertama ini bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala, yaitunya orang-orang yang menghabiskan hari-harinya, waktunya ke masjid, memperbanyak sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sudah sering mendengar, mungkin sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita baca di muqaddimah khutbah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah amalan yang bisa kita terapkan dan implementasikan selama bulan suci Ramadan. Bagi kita yang masih berat melangkahkan kaki ke masjid untuk solat berjamaah, mari kita latihan selama bulan suci Ramadan. Perbanyaklah waktu kita di masjid bersujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini semuanya bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang masih istiqamah, yang rajin dan rutin datang ke masjid, karena mereka itulah meredam murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid, apabila kalian melihat ada orang-orang yang selalu rajin ya'tadu bil masajid, yang rajin datang ke masjid, solat berjamaah, menghidupkan majlis ilmu, ashhadu bil iman, maka saksikanlah oleh kalian, itulah tanda-tanda keimanan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang meredam murkanya Allah adalah umari buyuti. Ada orang-orang yang istiqamah memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah, dengan menghidupkan majlis ilmu, makmurkan masjid dengan harta kita, makmurkan masjid dengan diri kita, makmurkan masjid bersama keluarga kita. Kita banyakkan waktu di masjid daripada di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutahabbina fi, ada orang-orang yang berkasih sayang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan juga melatih kita dengan kesetaraan sosial. Bagaimana selama bulan suci Ramadan kita merasakan bagaimana saudara kita lapar, bagaimana saudara kita yang miskin, bagaimana nasib anak yatim. Ini juga kita belajar selama bulan suci Ramadan. Inilah yang namanya pendidikan sosial. Sesungguhnya kita yang selalu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna ketika kita juga tidak menghiraukan hubungan kita sesama manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina fil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kata Nabi SAW, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatul ashar. Beda puasa kita dengan puasa ahli kitab, bedanya puasa seorang muslim dengan puasa orang-orang sebelum kita adalah aklatus sahar, yaitunya makan sahur. Bahwa sesungguhnya kita diperintahkan oleh Nabi SAW bangun di sepertiga malam, bangun sebelum terbitnya fajar, bahwa di balik waktu sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di balik sahur itu ada keberkahan. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang biasa bangun di waktu sahur. Dalam surat Ali Imran ayat 100 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, yaitunya orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah di waktu sahur, mereka termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 18, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita, bahwa kita disunnahkan bangun di waktu sahur dan kemudian makan di waktu sahur walaupun hanya seteguk air putih saja. Nah, inilah 3 amalan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah yang bisa kita latih selama bulan suci Ramadan agar bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang istiqamah, yang rutin, yang selalu datang ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang yang selalu berkasih sayang, saling mencintai atas nama Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Mudah-mudahan 3 amalan ini bisa kita terapkan dan bisa melatih diri kita dalam pendidikan Ramadan tahun ini, dan semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk bala, dari segala bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa taqabbal jami'a ibadatina fi syahri Ramadana fi hadhihi sannati ya zal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhanbina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.